Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat-sobat peci miring dimanapun berada, di Australia, di Malaysia, di Arab Saudi, di Kroya, di Korea. Karena ternyata sobat-sobat peci miring itu dari banyak tempat ternyata. Mungkin di suatu daerah yang saya juga belum pernah ke sana. Tapi saya juga ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada rekan-rekan saya yang di Serdang Bedagai, di Tebing Tinggi, di Siantar, di Medan. Moga-moga kalian sehat semua ya. Semangat, semangat, semangat. Sebelum saya membuat opini, jadi boleh dong nitip sponsor. Semuanya agar barokah. Ini kopi Sidikalang, kopi tanpa Sidikalang. Ini petik biji merah Robusta, spesial Robusta petik biji merah. Jangan dicela sebelum dicoba. Ini kopi bubuk asli Sidikalang. Kopi bubuk asli tanpa Sidikalang. Jadi bukan tampak tetapi tanpa merek. Jadi jangan dipuji sebelum dicoba. Ya dong. tapi itu nggak berlaku untuk cari istri. Jangan dicoba dulu. Oh, belum nikah coba-coba, nggak boleh itu. Nah, kalau yang untuk para teman-teman yang sudah beristri, nah ini cocok. Namanya kopi jantan tunggal, biji robusta asli tanpa campuran. Kopi khusus untuk kesehatan para pria. Tetapi untuk yang muda-muda ngopi ini juga boleh. Tapi jangan dulu cari pasangan dalam pengertian untuk itulah gitu. Baiklah. Ini lagi tentang Anies ini. Fenomena Anies Baswedan ini memang masih terus dan akan terus sampai insya Allah 2029. Kenapa? Kalau saya pribadi, ini pribadi ya, kita tidak bicara yang lain-lain, ini pribadi. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Anies ini bakal menjadi presiden. Oleh karena itu, hari ini yang pas itu saya beri judul Anies Baswedan wush wush selalu paling depan. Itu. Jadi judulnya Anies Baswedan selalu di depan. Satu, di depan diumumkan sebagai capres dari Nasdem. Dua, di depan ketika Anies Baswedan itu datang kemana-mana. Bahkan hari ini tanggal 30-31 kalau nggak salah datang ke NTT, itu juga pasti paling di depan beritanya, karena yang nyambut banyak, yang mengeluh-elukan banyak, dan sebenarnya ada orang yang sangat banyak dan menjadi terdepan atau di depan justru karena diamnya. Kenapa diam? Mungkin ASN, mungkin politisi, mungkin gini, di dalam hatinya itu mendukung Anies, tetapi dia secara jabatan, secara apapun dia memilih diam. Tapi lihat saja nanti ketika di TPS orang-orang semacam ini, orang-orang ini diam itu emas.
Kenapa? Karena dia tidak koar-koar, tidak membuat ribut, tidak show of force, tetapi justru orang-orang semacam ini membahayakan bagi lawan-lawan Anies. Jadi Anies terdepannya dari sisi itu menurut saya. Dan saya kan sudah menulis, kalau teman-teman Peci Miring pernah melihat video-video saya sebelumnya, saya pernah menulis beberapa buku di mana ya alhamdulillah tokoh-tokoh yang saya tulis itu alhamdulillah jadi dalam bentuk buku. Dan setelah kita tulis dalam bentuk buku, dengan saya prediksi bahwa saatnya beliau-beliau ini menjadi presiden, ternyata subhanallah, Allahu Akbar, bener semuanya. Kira-kira sudah ada 4 buku lah yang saya tulis terkait dengan capres atau terkait dengan calon gubernur. Jadi ya saya bukan ngecap, bukan, hanya menyampaikan cerita saja. Sejarah adalah bukti. Kita tidak banyak kuar-kuar, hanya berkarya dalam bentuk buku. Ini barangkali ada 1-2 saja yang saya coba tunjukkan kepada para audiens sekalian, para netizen semua, dan sobat-sobat Peci Miring dimanapun berada. Tapi mohon maaf ya, ini rahasia ya. Maaf, agak lama. Itu seperti break itu loh. Seperti break, seperti iklan. Harusnya diisi iklan, tapi nggak usah. Udah banyak yang masuk. Jadi tahun 96 saya menulis ini. Biografi politik Megawati Soekarno Putri. Di dalam isi buku ini saya memprediksi bahwa Ibu Megawati ini pada saatnya menjadi presiden, dan ternyata benar. Terus saya menulis buku ini juga. Ini 2019, ketika negara memanggil untuk mengabdi 2019. Di sini memang tertulis Jokowi Tito. Nih, Jokowi Tito. Hanya sayang, nggak tahu gimana ceritanya, buku ini akhirnya diborong semua. Nggak tahu oleh siapa. Apakah oleh Pak Tito atau oleh siapa, saya nggak tahu. Jadi buku ini tidak dipublish. Artinya ini hanya saya menulis, saya mendapat duit, tapi manfaat untuk masyarakat tidak ada, karena buku ini diborong habis oleh seseorang yang mungkin ketakutan kalau buku ini muncul, kemudian takut kalau beliau dicopot. Itu kalau presiden. Nah, ini kalau gubernur, saya menulis Jarod Wong Blitar bangun ibu kota Jakarta. Jadi ini sebelum pilkada
DKI, dan akhirnya walaupun hanya 4 atau 6 bulan, akhirnya Jarod Saiful Hidayat ini terpilih juga jadi gubernur walaupun hanya beberapa saat. Sekali lagi, terus ada satu lagi, bukunya tidak saya bawa, tidak ada di Blitar kebetulan bukunya, tentang Hovifah Indar Parawansa. Saya juga menulis sebelum Pilkada Jawa Timur, saya memprediksi Hovifah bakal jadi gubernur Jawa Timur. Alhamdulillah jadi juga. 2014 saya menulis buku judulnya 9 Alasan Memilih Joko. O-nya itu 2, O yang pertama Joko Widodo, O yang kedua JK. Dan alhamdulillah buku saya tulis 2013 dan di launching di 5 kota di Indonesia. Artinya itu juga belum dipasangkan Jokowi dan JK. Tetapi alhamdulillah benar dipasangkan, dan alhamdulillah pula benar bisa jadi presiden dan wakil presiden. Hari ini saya menulis buku dengan judul Wawancara Imajiner dengan Presiden 2024 Anies Rashid Baswedan. Ini nanti kita tampilkan juga, tapi di belakang saya kira. Nah, apakah pertanyaannya? Apakah yang saya tulis ini pada 2024 nanti benar-benar jadi presiden? Wallahu a'lam. Yang saya tulis hanyalah sebuah buku, dan itu berupa wawancara imajiner. Artinya apa? Artinya seolah-olah Anies sudah menjadi presiden. Seminggu setelah jadi presiden saya wawancara. Jadi judul bukunya Wawancara Imajiner dengan dengan Presiden 2024 Anies Rashid Baswedan. Jika ini benar, bukan saya yang pinter, tetapi jika ini benar, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Anies untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Kaitannya dengan Anies selalu di depan, ini karena banyak sekali buzzer yang semacam memberikan berita busuk lah, bad news kepada masyarakat, yang menggambarkan Anies bakal gagal jadi presiden karena nggak punya partai, nggak punya pengusung. Misalnya diberitakanlah Nasdem membelot, batal mencalonkan Anies, atau apa aja lah. Jadi berita-berita busuk-busuk yang oleh buzzer-buzzer rupiah. Ya saya kira semua orang berhak ya mencari rupiah. Tapi kalau kawan-kawan yang buzzer-buzzer itu, menurut saya kadang-kadang ibaratnya itu kayak kotoran manusia itu kemudian ditelan. Itulah buzzer. Jadi kotoran-kotoran manusia, kotoran-kotoran anjing, kotoran-kotoran babi diambil, dipungut, dimakan. Dan kemudian juga mengharap orang lain memakan kotoran itu. Tapi ya mohon maaf bagi kawan-kawan yang termasuk saya kira para penggemar atau siapapun yang pernah melihat peci miring, saya kira mohon maaf otaknya harus ikut miring dikit. Karena sekarang kalau dengan menggunakan kacamata normal, melihat hukum, melihat semua hal permasalahan ini sulit. Kenapa sulit? Ya anomali, semuanya menjadi hal yang tidak biasa. Semua kita jadi kadang-kadang nggak ngerti juga apa sebenarnya yang terjadi. Misalnya keinginan untuk memperpanjang jabatan Joko Widodo, terus keinginan untuk memperpanjang jabatan Kades, kepala desa, terus keinginan untuk mencalonkan Ibu Puan Maharani. Itu menurut akal sehat itu nggak ketemu kita, nggak logis. Jadi kalau dipikir dengan cara logis nggak bakalan
ngerti kita. Tapi kalau dipikir dengan cara miring seperti saya dengan peci miring, nah itu ketemu nanti. Ya moga-moga Anies menjadi bagian dari cara berpikir miring ini. Kalau Anda setuju, beri komentar. Kalau nggak setuju, beri komentar juga. Jadi kira-kira begitu sobat-sobat peci miring dimanapun berada. Jadi saya kira itu dulu, dan akan saya akhiri dengan sebuah ayat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Kira-kira begini, Allah itu menghendaki apapun yang terjadi itu kuasa Allah. Kalau orang mati dibuat hidup bisa, orang hidup dibuat mati bisa, siang dibuat malam bisa, malam dibuat siang juga bisa. Itulah Allah. Begitu pula dengan kekuasaan, termasuk Anies Baswedan ini. Semua orang bilang Anies tidak bakal jadi presiden. Itu kan kata Anda. Itu kan kata mereka. Itu kan kata buzzer. Tapi jika Allah sudah menghendaki, pasti kun fayakun, pasti jadi. Jadi itu yang saya sebut Anies selalu di depan. Misalnya Anies akan digoyang, Anies akan dikeroyok, Anies akan diapakan saja. Bahkan dikata-katain yang jorok, bapak intoleran, bapak teroris, bapakmu. Saya kira nggak ngaruh, dan Anies nggak akan menjawab karena bukan kelasnya kalau menjawab. Jadi Allah itu menciptakan raja atau presiden, Allah pula yang menjatuhkan presiden atau raja. Jadi terserah Allah lah, istilahnya terserah beliau, Allah itu mau ngapain kepada Anies Baswedan. Tetapi hukum alam menyebutkan dari tanda-tanda, yaitu kemanapun Anies pergi selalu dirubung, selalu banyak yang pengen ketemu, banyak yang mengeluh-elukan. Ini adalah simbol atau tanda-tanda. Ya memang simbol dan tanda-tanda ini hanya berlaku bagi orang yang mau berpikir. Tapi bagi orang yang goblok, bedegung, otaknya sudah cupet, ya sulit memahami tanda-tanda ini. Termasuk yang goblok atau yang cupet pikirannya itu gini, perut lapar tapi bilang kenyang, atau sebaliknya. Tapi kalau buzzer ini kenyang terus tapi masih merasa lapar, dan itulah maka kotoran mereka adalah kotoran anjing yang dimakan, kotoran babi yang dimakan. Jadi mengirim berita bad news itu sama dengan makan kotorannya sendiri, mohon maaf. Jadi itu saya kira, dan Anies selalu di depan berdasarkan simbol dan tanda-tanda. Saya kebetulan juga menulis buku judulnya Wawancara Imajiner dengan Presiden 2024 Anies Rashid Baswedan. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.